Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Di sini saya ingin memaparkan rangkuman materi kelompok lain tentang perencanaan dan identifikasi kurikulum di satuan pendidikan. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian perencanaan kurikulum dan KTSP. Perencanaan memiliki arti atau definisi yaitu sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun kurikulum adalah perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen dan diterapkan dalam kelas. Jadi, bisa disimpulkan perencanaan kurikulum adalah proses sosial yang memiliki kompleksitas yang tinggi serta menurut berbagai jenis dan tingkat pengambilan keputusan. Adapun menurut dari Rusman adalah perencanaan kurikulum adalah kesempatan belajar yang bertujuan untuk mendorong siswa menuju perubahan perilaku yang diinginkan serta melakukan penilaian tentang sejauh mana perubahan yang telah terjadi pada siswa. Adapun pengertian dari kurikulum atau KTSP adalah operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip dan aspek perencanaan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum terbagi menjadi 6. Yang pertama, berkaitan dengan pengalaman siswa. Yang kedua, didasarkan kepada ketidakpuasan kepada keputusan terkait konten dan proses. Selanjutnya, berisi keputusan tentang berbagai masalah dan topik. Selanjutnya, melibatkan beragam kelompok, dilakukan di berbagai tingkatan, dan yang terakhir adalah proses yang berkelanjutan. Adapun aspek perencanaan kurikulum menurut Arif dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus memiliki konsep yang jelas tentang berbagai hal yang membuat hidup lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, dan termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat dengan kerangka daya komprehensif dengan mempertimbangkan dan mengkoordinasikan elemen-elemen dari efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan kurikulum harus antisipatif dan reaktif. Yang terakhir dari aspek perencanaan kurikulum yaitu tujuan pendidikan harus mencakup berbagai kebutuhan dan minat yang berkaitan dengan individu dan masyarakat. Perumusan berbagai tujuan pendekatan harus diklarifikasi dengan ilustrasi konkret sehingga mereka dapat digunakan dalam mengembangkan rencana kurikulum yang spesifik. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan kurikulum. Fungsi perencanaan kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen. Selanjutnya, perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, fungsi dari perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Adapun selanjutnya, asas-asas perencanaan kurikulum ini terbagi menjadi 9. Mungkin saya akan sebutkan saja. Yang pertama adalah objektivitas, yang kedua keterpaduan, yang ketiga manfaat, yang keempat efisiensi dan efektivitas, yang kelima kesesuaian, yang keenam kemudahan, yang ketujuh berkesinambungan, yang kedelapan pembakuan, dan yang terakhir adalah mutu. Selanjutnya ada proses perencanaan kurikulum. Proses perencanaan kurikulum ini menurut Rapi Taylor
terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama, harus menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan proses pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Adapun selanjutnya yaitu komponen di KTSP terbagi menjadi 6. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Dan yang kelima, silabus. Dan yang terakhir, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu rangkuman dari makalah kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.